Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu persiapkan dirimu untuk hal besar yang akan kamu ambil. Oke Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Two of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada Strange. Kartu ketiga. Di sini kita punya Two of Wands. Kartu keempat. Di sini ada Three of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Temperance. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Explorer of Pentacles. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Four of Cups. Baiklah, Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Persiapkan dirimu untuk hal besar yang akan kamu ambil. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Four of Cups. Nah, di sini tergambar bahwa memang sedang ada situasi yang tidak nyaman di dalam kehidupanmu selama ini. Ya. Di mana kamu benar-benar merasa jenuh, merasa bosan, ya. Karena mungkin keadaannya, situasinya begitu-begitu saja. Tidak maju-maju, bahkan berjalan mundur. Dan bisa jadi situasi yang tidak nyaman ini terjadi, ya, karena mungkin berbagai macam permasalahan. Berbagai macam tekanan dari pekerjaan, dari bisnis dan usaha, ataupun dari kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ditambah, mungkin saat ini kurangnya support, kurangnya dukungan dari lingkungan dan orang-orang sekitarmu terhadap dirimu. Jadi seolah-olah kamu berdiri sendiri. Seolah-olah tidak ada yang ingin berempati, ya, yang ingin membantu, ataupun yang ingin melakukan hal-hal baik, ya, bersama-sama untuk kemajuan sebuah pekerjaan, sebuah kegiatan antara kamu dan lingkunganmu. Dan ini semua terjadi karena apa? Nah, mungkin di sini memang ada kesalahan darimu. Memang ada perbuatan, perkataan, ya, cara komunikasi, cara kerjasama yang kurang baik, yang kurang tepat, yang mungkin selama ini kamu lakukan. Dan juga ditambah mungkin juga ada kesalahan, kekeliruan dari lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Tetapi kamu tidak pernah sedikit pun menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang. Yang kamu persalahkan saat ini hanyalah dirimu sendiri. Karena apa? Karena sebagai motivasi. Karena sebagai batu loncatan agar bagaimana kamu bisa menjadi lebih baik. Dan situasi yang tidak nyaman ini semakin terasa, ya, ketika kamu melihat orang-orang yang kamu sayangi, keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu, kerabatmu, orang tuamu, mungkin sudah sangat lama tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak ada kenyamanan, tidak ada ataupun kebutuhan mereka tidak mampu terpenuhi dengan sangat baik selama ini.
Nah, inilah tamparan keras kepada dirimu. Inilah pukulan telak yang akhirnya membuat kamu mengambil langkah besar untuk sebuah perubahan dan peningkatan di dalam kehidupanmu. Kamu mulai mengambil langkah-langkah hebat, seperti kamu mulai ganti kebiasaan lamamu, kamu mulai kubur sikap, cara komunikasi, cara kerjasama mungkin yang kurang elok, mungkin yang kurang tepat selama ini. Ya memang sulit, memang berat ya, merubah kebiasaan. Karena kebiasaan ini sudah mendarah daging, sudah kamu lakukan berlangsung sangat lama. Dari kamu kecil, remaja, dewasa sampai saat ini. Tetapi kamu tidak pernah mempermasalahkan itu. Dan langkah besar ini harus kamu ambil. Dan kamu ganti dengan langkah-langkah baru. Yaitu kebiasaan lama, kamu ganti dengan kebiasaan baru. Pola pikir yang mungkin selama ini sempit, yang mungkin selama ini negatif. Ya, kamu ganti dengan prasangka yang positif, prasangka yang baik, ya, cara pandang yang positif, cara berpikir yang berkembang. Memang butuh effort yang besar, butuh perjuangan yang sungguh-sungguh, dan gaya komunikasimu, cara kerjasamamu mulai bisa kamu tata, mulai bisa kamu rubah. Bagaimana caranya agar lingkungan dan orang-orang sekitar itu bisa nyampai. Pendapatmu bisa nyampe, pendapat mereka bisa kamu terima dengan sangat baik. Nah, inilah yang mulai kamu jalankan. Dan ditambah, ya, kamu mulai membuktikan bahwa kamu mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan, mampu menyelesaikan tekanan-tekanan dari pekerjaan, dari bisnis dan usaha yang mungkin saat ini sama-sama kamu geluti dengan lingkungan-lingkungan sekitarmu. Dan permasalahan ini selesai dengan cara yang terbaik, dengan solusi yang tepat, yaitu solusi yang saling menguntungkan untuk satu sama lainnya. Nah, semenjak hari itu, ya, sikap, cara pandang, perlakuan lingkungan dan orang sekitarmu mulai berubah kepada dirimu. Mereka mulai pro, ya, mulai kagum, mulai percaya, mulai tumbuh rasa nyaman, rasa saling menghargai, dan beberapa dari mereka, ya, mulai menjadikan dirimu contoh, menjadikan teladan yang baik. Nah, jadi seketika situasi yang mungkin selama ini tidak baik, tidak nyaman begitu ya, mampu kamu ganti dengan situasi yang nyaman, situasi yang lebih mampu kamu kendalikan, di mana situasi inilah yang nantinya kamu manfaatkan untuk membawa kemajuan, peningkatan, serta kebahagiaan di dalam kehidupanmu kembali. Dan kebahagiaan ini akan kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke, jadi inilah mungkin salah satu situasi di mana kamu telah mampu mempersiapkan dirimu, ataupun kamu harus mampu bersiap untuk mengambil langkah-langkah besar, untuk memutuskan hal-hal besar yang harus kamu ambil. Karena apa? Karena inilah saatnya, inilah momentum terbaik untuk kamu kembali maju, berkembang, menata diri menjadi lebih baik, sehingga bukan tidak mungkin kebahagiaan dan kenyamanan akan terwujud kembali di dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Two of Pentacles. Nah, memang ya, selama ini kamu sangat berusaha untuk seimbang. Ya. Di saat kamu dihadapkan dengan situasi yang sulit, dengan keadaan yang tidak berpihak kepada kamu, ya, ditambah mungkin dengan kemunduran-kemunduran di setiap sektor kehidupanmu karena adanya kerjasama yang tidak solid, kerjasama yang tidak kompak, ya, antara kamu dan lingkungan sekitarmu. Memang kamu sangat jenuh, memang kamu sangat bosan terhadap situasi yang selalu seolah-olah menyudutkan kamu. Tetapi kamu tidak pernah berputus asa. Dan kamu terus seimbangkan, ya, pemikiranmu, sikapmu, ya, cara
Cara apapun itu, baik cara komunikasi, cara bekerja sama, ataupun cara memperlakukan orang lain. Sehingga setiap harinya kamu terus untuk seimbang. Di saat kamu memiliki keseimbangan inilah, kamu mulai bisa sedikit demi sedikit meninggalkan, mengubur ya hal-hal yang kurang baik dari dalam dirimu, ya apapun itu halnya. Kamu ganti dengan hal-hal yang baik. Dan ditambah, kamu juga terus berjalan pada jalurmu, ya, pada pekerjaanmu, pada bisnis dan usaha yang kamu tekuni, sehingga pada satu ketika kamu benar-benar bisa membawa pekerjaan itu, kegiatan-kegiatanmu itu menjadi lebih maju dan berkembang. Dan dengan intensitas yang baik, dengan kamu lakukan setiap hari untuk benar-benar bisa menata dirimu dengan sangat baik, pada akhirnya kamu sampai pada sebuah fase di mana kamu mulai diakui, mulai disegani, ya, mulai tumbuh rasa nyaman dan rasa percaya dari lingkungan dan orang sekitarmu. Sehingga keadaan inilah yang kamu manfaatkan untuk bisa membawa banyak ya kemajuan dan peningkatan di dalam kegiatan-kegiatanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya strength. Nah, ini power ya, kekuatan. Ya, ada kekuatan di dalam dirimu saat ini, akhir-akhir ini ya, untuk mampu menaklukkan hati orang-orang yang ada di sekitarmu dengan hal-hal baik yang kamu miliki. Ya, yaitu kelembutan, kesantunan, kesahajaan apa adanya, jujur, lugas. Nah, hal-hal inilah yang akhirnya bisa mengantarkan kamu pada sebuah fase di mana banyak lingkungan, banyak orang yang kembali merasa nyaman dengan dirimu. Yang kembali tumbuh rasa percayanya. Karena kamu tidak pernah mengada-ada, tidak ada drama, ya. Apapun yang ingin kamu sampaikan, apapun idemu, apapun gagasanmu, tentunya kamu sampaikan dengan sangat gamblang, dengan sangat lugas, dengan sangat jujur. Sehingga mereka juga tidak buta, tidak tuli. Mereka tentu bisa melihat kebenaran, melihat hal-hal baik yang keluar dari dalam dirimu. Dan seketika itulah mereka tergugah, berkeinginan, ya, hatinya tertaklukkan ya oleh dirimu. Jadi hal-hal inilah yang akhirnya banyak membawa kemajuan di setiap sektor kehidupanmu. Oke ya. Kita lanjut lagi ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, jadi sepertinya akan ada kesuksesan. Kesuksesan, keberhasilan yang akan kamu raih. Karena apa? Karena kamu benar-benar telah mampu menjadikan setiap kegagalan, setiap perjalanan, setiap proses di dalam kehidupanmu sebagai pelajaran-pelajaran yang berharga. Nah, jadi setiap langkahmu, setiap prosesmu kamu jalani dengan sebaik mungkin. Ya, tanpa kamu banding-bandingkan prosesmu dengan proses orang lain. Ya, mungkin ada beberapa temanmu, ada beberapa orang yang ada di lingkunganmu sudah duluan sukses, sudah duluan berhasil, sudah duluan maju dan mapan kehidupannya. Tetapi kamu tidak pernah iri. Tetapi kamu tidak pernah bandingkan dirimu dengan dia, dengan mereka. Kamu terus berproses, kamu terus belajar dari perjalanan hidupmu. Dan benar saja, saat ini kamu sampai pada sebuah momen di mana kamu benar-benar bisa membawa banyak kemajuan, banyak peningkatan di setiap sektor kehidupanmu. Sehingga kesuksesan akan segera kamu raih di dalam genggaman tanganmu. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, ini adalah situasi yang dulunya memang sempat membuat kamu sedih, membuat kamu kecewa, membuat kamu merasa sedikit terluka lah begitu ya. Karena mungkin ada hal-hal, ada situasi-situasi yang tidak baik, yang tidak nyaman, seperti kegagalan, kemunduran, ya,
kerjasama yang tidak baik, begitu ya, komunikasi yang kurang harmonis antara kamu dan lingkunganmu. Oke, tetapi inilah proses di dalam kehidupanmu. Dengan adanya keadaan ini, dengan adanya situasi ini, kamu bisa belajar, kamu bisa menjadi versi terbaikmu saat ini. Makanya tampak di sini, di balik itu semua akan ada kebahagiaan, akan ada kemajuan, akan ada peningkatan. Nah, jika kamu tidak mengalami hal ini, mungkin kamu belum menjadi seseorang yang terbaik, seseorang yang versi terbaik dirimu saat ini. Jadi berterima kasihlah ya pada setiap proses, pada setiap perjalanan di dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya temperance. Nah, ini keseimbangannya. Keseimbangan, keselarasan yang akhirnya mengantarkan kamu pada sebuah keharmonisan, pada sebuah harmonisasi yang indah di dalam kehidupanmu. Di mana setiap instrumen-instrumen di dalam kehidupanmu itu memiliki nada-nada terindah. Ya. Memiliki sebuah lagu, sebuah alunan ya, yang begitu mendayu-dayu, yang begitu menghanyutkan. Nah, jadi inilah mungkin di saat kamu mampu seimbangkan antara berbagai macam keadaan sulit dan berbagai macam tantangan, berbagai macam cobaan, ya, mampu kamu seimbangkan menjadi lebih baik, mampu kamu kontrol ya menjadi lebih maju begitu ya. Sehingga saat ini banyak terjadi perubahan-perubahan yang signifikan di setiap sektor kehidupanmu. Oke, seperti tampak di gambar ini ya. Di atasnya ada gumpalan salju dan di bawahnya ada kobaran api. Oke? Tetapi bagaimana kedua benda, kedua cairan, ya, kedua sifat yang berbeda ini ya, bisa menjadikan sebuah embun yang bisa menyejukkan siapa saja. Nah, jadi dengan keseimbangan, dengan terciptanya keselarasan, ya, dengan mampu kamu mengendalikan keadaan di dalam kehidupanmu meskipun sulit, meskipun susah. Dan pada akhirnya kamu sampai pada sebuah keharmonisan, sebuah kenyamanan, sebuah kedamaian di dalam setiap sektor kehidupanmu. Dan di saat kamu melangkah, di saat kamu berjuang, kamu memiliki perasaan yang tenang. Dan dengan perasaan yang tenang, dengan pemikiran yang terbuka, maka terwujudlah kualitas-kualitas terbaik dari setiap karya-karyamu. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Explorer of Pentacles. Nah, akhirnya semua mimpimu, semua harapanmu akan segera terwujud. Di mana di kartu ini menggambarkan kesejahteraan. Ya, tampak ya di gambar ini ya, ada seekor, katakanlah ini sapi ataupun kerbau. Ya, dia berada di tengah padang rumput nan luas. Kita tahu sama tahu kerbau, makanan favoritnya adalah rumput. Dan dia berada di padang rumput yang begitu luas. Berarti dia bisa memakan sebanyak apapun makanan kesukaannya. Nah, inilah yang menggambarkan dirimu. Akan ada kesejahteraan, akan ada keberlimpahan, akan ada kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kehidupanmu semakin hari semakin berkah. Orang-orang lingkungan sekitar semakin nyaman, semakin percaya. Nah, itulah keberkahan. Orang-orang yang kamu sayangi semakin bahagia, kebutuhannya semakin terpenuhi dengan baik. Itu juga keberkahan. Karena apa? Di saat kita bisa membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan di saat itulah keberkahan, keberuntungan menyinari kehidupan kita. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Gemini, sahabatku. Dan semoga temanku Gemini benar-benar akan mampu bersiap ataupun telah mempersiapkan diri ya, untuk sesuatu hal yang besar, untuk langkah-langkah terbaik yang harus kamu ambil. Kenapa? Karena inilah momentum, inilah saatnya. Kamu harus segera membawa kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu. Dan bagaimana caranya kebahagiaan, kenyamanan, kepercayaan tumbuh subur
di dalam kehidupanmu ataupun untuk orang-orang yang ada di sekitar. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.